Anjay. Di sini saya akan menceritakan dongeng mengenai Pak Yapin dan keluarga. Mari kita saksikan. Di sebuah desa, hiduplah satu keluarga kecil yang terdiri dari Pak Yapin dan 4 anak laki-lakinya. Hidup mereka bisa dikatakan cukup berkecukupan. Keempat anak laki-laki anak Pak Yapin umurnya tidak jauh berbeda. Dan di saat mereka remaja, mereka hidup saling menyayangi dan akur. Namun, keadaan berubah di saat mereka beranjak dewasa. Akhir-akhir ini, mereka sering bertengkar. Kamu ini masih kecil, tidak hormat berbicara dengan kakak tertua, ujar anak pertama. Kemampuan tidak dilihat dari umur, Kak, ujar anak terakhir. Dan Pak Yapin pun melihat keadaan anak-anaknya. Apa yang harus aku perbuat agar anak-anakku kembali akur seperti sedia kala? Pak Yapin pun termenung dan memikirkannya. Setelah sekian lama, Pak Yapin pun memiliki ide bagus. Apa ya idenya? Ya, Pak Yapin pun memiliki ide yang bagus. Dia mengumpulkan anak-anaknya semua dan berkata, "Wahai anak-anakku, ayah memiliki tugas untuk kalian semua. Kalian berempat harus mengamati pohon apel yang ada di depan kebun rumah kita. Dan kalian bergantian mengamati pohon apel tersebut selama 1 musim setiap orang." Dan anak Pak Yapin pun mengangguk dan berkata, "Baiklah ayah, kami akan melakukan tugas yang ayah berikan kepada kami." Dan berikutnya anak pertama pun mendapat giliran yang pertama pada musim panas. Anak pertama mulai mengamati pohon apel yang ada di depan rumahnya. Ketika anak pertama mulai mengamati, dia pun menyampaikan hasil laporannya kepada ayahnya. "Ayah, pohon apel yang ada di kebun rumah kita kelihatannya sangat jelek karena daunnya gugur dan pohonnya kelihatan rapuh, ayah." Itulah tanggapan dari pengamatan anak pertama. Musim berikutnya, anak kedua pun mulai mengamati. Dan dia menyampaikan hasil pengamatan kepada Pak Yapin. "Ayah, pohon apel yang ada di depan rumah kita kelihatan sangat indah dan sangat subur, daunnya sangat banyak." Dan di musim berikutnya, anak ketiga memiliki giliran pada musim itu. Dia pun mulai mengamati bagaimana pohon apel tersebut berkembang selama 1 musim. Dan anak ketiga memberikan hasil pengamatannya kepada Pak Yapin. "Ayah, pohon apel tersebut memiliki bunga yang harum." "Iya ayah, bunganya sangat banyak. Dan mungkin kalau semua bunganya menjadi buah, pohonnya pasti memiliki buah yang lebat." Itulah hasil pengamatan anak ketiga. Dan musim yang terakhir diamati oleh anak keempat. Dan pada musim itu, anak keempat melihat betapa pohon itu sudah siap untuk dipanen. Dan dia memberikan hasil pengamatannya kepada ayahnya. "Ayah, lihatlah apa yang aku bawa. Aku membawa buah hasil panen dari pohon apel yang berada di kebun depan rumah kita. Ayah, buahnya sangat banyak. Mari ayah, kita merasakan hasil panen dari pohon apel itu." Itulah hasil pengamatan dari anak terakhir. Dan ayahnya tersenyum mendengarkan laporan pengamatan anak-anaknya. Dan ayahnya mengumpulkan kembali keempat anaknya dan berkata,
Hasil pengamatan kalian tidak ada yang salah. Hasil jawaban kalian tidak ada yang salah. Begitu seperti kita melihat satu pohon, kita tidak bisa melihat dan mengamati hanya dari satu musim. Begitu juga dengan halnya kalian, tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja dan tidak bisa dipandang dari hanya kekurangannya saja. Itulah yang dikatakan Pak Yapim kepada keempat anaknya. Dan keempat anaknya mulai berpikir, ya benar, apa yang dikatakan ayah kami benar sekali. Kami tidak boleh hanya melihat saudara-saudara kami hanya dari satu kekurangan dan satu sisi. Dan mulai saat itu, anak-anak Pak Yapim mulai akur kembali dan saling membantu, saling menyayangi dalam setiap pekerjaan. Nah, saya sudah selesai menceritakan dongeng tersebut. Dan dari dongeng ini, kita dapat mengambil pesan moral, yaitu kita sebagai makhluk hidup sesama manusia tidak dapat menilai seseorang hanya dari sudut pandang saja. Kita harus bisa melihat dari sisi yang lain, sisi baiknya. Baiklah, sekianlah dongeng yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam SFD, semangat fraternitas Dina.